Jauh-jauh ini datang dari Papua. Dari Papua. Atas kursi. Seperti kemarin waktu sidang sebelumnya kan saya mengatakan bahwa kita malu punya jasa seperti itu kan, tadi saya ungkapkan ada saksi yang tidak datang di persidangan tapi di surat tuntutan itu ditulis, ngeri itu. Itu aja ngeri aja. Itu apa, ada surat tuntutan, surat resmi, surat legal dari negara, dan surat itu surat hukum, sekarang surat tuntutan, tapi ada kenyataan itu yang tidak ada ditulis di situ, itu namanya kejahatan. Pernyataannya apa Pak yang tertulis? Yang di surat tuntutan bahwa Mulyanto itu sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut di persidangan. Mulyanto itu tidak datang di persidangan. Tapi garis besar keterangannya apa Pak yang tertulis di? Ya kita nggak menguraikan untuk keterangannya, tapi tertulis di situ bahwa Mulyanto itu seolah datang, padahal tidak datang. Hari rekayasa, tidak boleh. Itu yang ngeri itu, dan bagi saya ngeri. Kan orang tidak datang tapi ditulis datang di berkas resmi. Kalau kita cerita sih nggak apa-apa, itu berkas resmi tuntutan, bukan berkas resmi negara. Jadi nanti kita sambung lagi. Penilaiannya dari Pak Teguh ini ada akal-akalan atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya hanya untuk memenuhi pesanan aja, supaya kami bisa di penjara gitu aja. Dan karena memang tidak ada kejahatan dari kita, mereka memaksakan suatu tindak yang bukan kejahatan dipaksa untuk kejahatan. Contoh, Lukito itu kan ambulan itu kan sebenarnya dari Semarang ke Pati. Itu kalau jarak dari Rembang ke Semarang. Kemudian dari Semarang kembali ke Rembang. Dari Rembang ke Semarang itu kan 3 jam. Sampai di Semarang jam 2 langsung balik. Jam 2 tambah 3 jam perjalanan, harusnya jam 17, jam 5 sudah di Rembang. Ini hampir jam 7 malam atau jam 19, 16:40 itu baru masuk Pati. Itu bukan kami yang membuat terlambat, ambulans sendiri yang sudah dalam keadaan terlambat, tapi keterlambatan itu ditimpaan kepada kami. Itulah kejahatannya. Pak Mulyanto tadi sebagai apa? Itu saksi Dari warga sekitar atau? bukan, saksi dari penyidik. Itu saksi Mulyanto itu perangkat desa Widro Kandang. Jadi sebenarnya saya sudah nunggu beliau datang. Karena apa? Waktu kejadian yang membawa saya ke Punden itu perangkat itu. Lah, tapi dikatakan sama Satreskrim saya melarikan diri dari lokasi, dari Gapura, melarikan diri ke Punden. Saya ke Punden itu dibawa oleh Pak Mulyanto. Hanya diselamatkan oleh Pak Mulyanto itu. Bukan diselamatkan, ya intinya disuruh tenang. Nanti setelah tenang, terus saya mau diantarkan ke posko. Tapi belum sampai diantar ke posko, saya sudah diambil sama posko. Jadi saya sebelumnya itu jago-jago dengan warga di situ, kemudian didatangi sama Mulyanto tersebut. Saya dibilang, Mas, ben kue tenang, tak bawa neng Punden, wis istirahat neng Punden. Jadi di Punden itu karena saya dibawa sama Pak Mulyanto itu. Tapi dikatakan saya melarikan diri. Nah,